Allah dapat menggantikan segala sesuatu akan tetapi segala sesuatu tidak dapat menggantikan Allah. Lisanmu adalah gambaran dari apa-apa yang tersimpan dalam hatimu. Maka setiap kalimat yang buruk, menunjukkan atas buruknya apa-apa di dalam hatimu. Setiap gibah menunjukkan atas gelapnya apa-apa yang di dalam hatimu. Setiap kebohongan menunjukkan atas jeleknya apa-apa yang di dalam hatimu. Setiap cacian baik atas anak kecil ataupun orang dewasa, bahkan cacian atas hewan sekalipun, hal itu menunjukkan atas gelapnya apa-apa yang di dalam hatimu. Lisan adalah merupakan gambaran hati, maka jadilah dirimu pribadi yang memiliki lisan yang jujur dan suci hati. Sebagaimana engkau membersihkan wajahmu agar indah dipandang orang, maka bersihkan pula hatimu agar indah dipandang Allah. Semua persahabatan yang terbina di muka bumi ini akan menjadi permusuhan di hari akhirat kecuali persahabatan yang dibina dengan ketakwaan. Ada manusia yang amalnya seperti gunung di dunia namun di akhirat umpama debu yang berterbangan. Orang yang tinggi akhlaknya, walaupun rendah ilmunya lebih mulia dari orang yang banyak ilmunya tapi kurang akhlaknya. Bila aku kecewa pada mereka yang banyak menyakitiku, aku teringat pada Rasulullah yang senantiasa memaafkan semua orang yang menyakiti beliau. Suatu saat kau akan dapati sesuatu yang kau pinta dari Allah sejak lama, mungkin sejak masa kecilmu yang bahkan kau sudah lupakan itu, tapi Allah tak akan melupakannya. Jika kamu ingin untuk berada dekat dengan Nabi Muhammad, maka kamu perlu untuk bangun malam dan melaksanakan tahajud. Bila aku merasa harus membalas kejahatan orang terhadapku, aku teringat Rasulullah ketika beliau dilempari batu, dipukul, dan diusir dari Taif, maka beliau hanya berdoa kebaikan dan hidayah untuk seluruh kampung tersebut. Ramai wanita yang meniru wanita-wanita di televisi, sehingga mereka tidak kenal lagi siapa Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah. Sungguh celakalah orang-orang yang tidak melihat wajahnya Nabi Muhammad di akhirat kelak, yaitu orang-orang yang mengagungkan para pemain bola dan para artis lebih dari mengagungkan Rasulullah dan para sahabat. Jika jernih keadaan seorang mukmin, maka dia tak akan sabar untuk zikir kepada Allah. Orang yang selalu mempunyai hubungan dengan Allah, maka Allah akan penuhi hatinya dengan rahmat dan ketenangan di setiap waktu. Didiklah mata hati supaya jangan memandang hina pada orang lain walaupun dengan ahli maksiat. Seandainya Allah perlihatkan pahala kesabaran, pasti ramai manusia yang berlomba-lomba mendekati ujian. Jangan sibuk dengan hal orang lain. Jagalah hati kamu, biarkan hati kamu senantiasa bersujud kepada Allah. Barang siapa yang tidak duduk bersama orang yang berjaya, mana mungkin dia akan berjaya. Banyak bergurau dan berlawak merupakan pertanda sepinya hati dari mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan tanda dari lemahnya iman. Apabila kita mendoakan orang lain, maka akan hadir malaikat yang mendoakan hal yang sama untuk kita. Rugilah bagi mereka yang berniat untuk melakukan maksiat semula setelah berlalunya Ramadan. Kita takut mati padahal mati lebih baik dari fitnah. Kita takut miskin, padahal miskin lebih ringan untuk dihisap. Jika Allah menciptakanmu untuk dunia ini, Dia pasti menciptakanmu tanpa kematian. Cintailah orang-orang yang membenci dan mencaci Anda, karena mereka adalah orang-orang yang patut dikasihani karena telah memilih jalan yang justru akan membinasakan mereka. Tuntun mereka dari sana, ajak ke jalan Tuhan, selamatkan mereka. Jangan pernah sesekali memperkecil dosa kecil, karena gunung yang besar juga terbina dari butir pasir yang kecil.